Oke, aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Bloggers, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Ini kelihatannya nggak banyak hujan, tapi udaranya cukup panas ya, Mas. Ya, panas ini, apalagi ada istilah cawe-cawe. Cawe-cawe. Ini beberapa hari ini terakhir ini saya menyoroti bahwa Gus Yahya, Ketua PBNU itu kok lebih banyak ngomongin soal NU dan politik lah tentang itu. Ini sebetulnya yang kita mau pertanyakan ini kemana ini? Arah pilihan politik warga NU. Teman-teman sekalian, dalam catatan saya bahwa NU itu memiliki warga sejumlah 150 juta kurang lebih. Kalau penduduk Indonesia 280 bahkan 300, hampir separuh. Separuh tuh warga NU. Oke loh. Ini KBNU nyoblos menangnya senang misalnya. Tapi ternyata perjalanan NU itu juga tidak selalu mulus lah gitu dalam bidang perpolitikan. Terbukti ketika pernah ada ya Mega Hasim kayak gitu dan segala macam. Cuman yang menjadi catatan kita menjadi lebih penting adalah gini loh, Mas Bahrul dan Mas Ainul Yakin. Oh iya, saya perkenalkan dulu di sebelah saya ini ya. Ini adalah Mas Ainul Yakin, salah seorang periset dari Matrix Data. Kemudian dia juga akademisi di UIN, kemudian juga masuk dalam salah satu banom NU. Ini Mas Ainul Yakin. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Milih mana Mas? Nanti saja kasih tahu nanti. Kalau sudah off ya. Setelah Mas Ainul Yakin, ya ini yang agak sedikit ini Mas Bahrul Fauzi. Nah ini beliau juga salah seorang pengurus di salah satu lembaga yang ada di NU. Nah selain itu Mas Bahrul juga merupakan seorang akademisi di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian juga masih banyak kegiatan Mas Bahrul terutama di bidang ekonomi, dan saya sangat jauh dengan Mas Bahrul karena Mas Bahrul kemarin itu memaparkan hasil risetnya tentang warga NU. Nah, sekarang saya pertama dulu adalah ke Mas Bahrul. Mas, ini hasil risetnya dari Litbang Kompas loh Mas Ainul, bahwa di bulan saya apa ke Mas Bahrul dulu. Nanti kan ini juga lakas jam sebenarnya. Kemudian di Januari 2023 itu presentasi elektabilitas partai politik pilihan responden Nahdlatul Ulama itu 19,9% ke PDI Perjuangan. Kemudian kalau ke PKB 6,9%. Kemudian pada bulan Mei itu di surveinya Litbang Kompas itu bahwa pilihan politik dari teman-teman Nahdlatul Ulama itu pada bulan Mei naik menjadi 22,6% ke partai politik PDI Perjuangan. Yang ke PKB naik 1% jadi 7,4%. Yang ke PKS 3,6%, ke Nasdem juga ada 6,6%. Saya ke Mas Bahrul. Mas, pertanyaan saya sederhana. Kenapa teman-teman Nahdiyin itu banyak yang memilih ke PDI Perjuangan? Kalau Mas Bahrul boleh cerita soal risetnya lah. Kulturnya orang NU kan biasanya dia lekat dengan partai yang satu ini yang PKB. Kok bisa begitu Mas? Mungkin bisa ceritakan. Ya mungkin kalau dari saya mungkin tadi itu beberapa yang diinformasikan oleh Mas Jujo terkait tentang potret data responden ya. Potret data responden, saya punya 3 sudut pandang Mas. Yang pertama itu adalah saya tidak bisa memungkiri posisi saya itu adalah orang yang melihat dari jarak jauh ya. Analis ya, itu di situ ya. Kalau terkait tentang tadi pembukaannya antara sikap dari organisasi PB dan Jamiah itu tentu berbeda. Kalau saya ini kan Jamiah kecil-kecilan ya.
Jadi kalau saya mengeluarkan statement itu tidak ada impact apapun. Jadi artinya kalau mau makan di sini ada 3 sikap. Sikap pertama, kalau sikap organisasional, saya tidak berani apapun, tentu saya manut sama para kiai. Terus yang kedua, kalau mau makan dari sikap analisis, base riset tadi gambarannya adalah responden. Ini jelas grassroots memang mengarah ke PDI yang paling kuat, terus yang kedua Gerindra dengan dasar hubul watan minal iman, Mas. Karena hubul watan minal iman ini kombinasi antara takwa dengan nasionalisme. Itu poinnya di situ. Terus yang ketiga, ini kita tetap sebagai, saya khususnya sebagai Jamiyah Nahdlatul Ulama selalu ikut dengan arahan dari para kiai. Arahan dari para kiai itu minimum pada 3 pandangan visi, Mas. Ya, Pak. Pandangan visi secara kiai itu yang pertama adalah syahrul jihad. Syahrul jihad ini lebih ke penguatan inovasi, pembangunan. Siapapun pemimpinnya besok itu harus punya unsur itu. Terus yang kedua itu adalah syahrul mujahadah. Jadi dia itu punya pengembangan mental spiritual soleh. Nah, tujuannya kalau mau makan spiritual soleh ini memang arahnya nanti yang terpilih harus orang yang baik dan mampu memperbaiki. Karena memang kita mau mengakui atau tidak mengakui posisi hari ini itu sepanjang mata memahami, Mas. Itu korupsi dan masalah-masalah itu tinggi sekali. Jadi nggak bisa di area-area kita itu praktek itu tinggi sekali. Terus yang ketiga itu adalah syahrul sakofah wal hadoroh. Jadi ini kita harus mengedepankan ilmu pengetahuan dan visi kebijakan lingkungan. Karena kalau kemarin para yai itu sempat berpesan, Mas, kita harus samina wa ta'na pada nasihat wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha. Jadi kita jangan membuat kerusakan di muka. Nah, itu poinnya itu. Jadi 3 pandangan. Pandangan pertama, kalau pandangan secara organisasional saya tidak berani. Pandangan secara pribadi ya nanti kita ulas secapek mungkin. Terus yang ketiga pandangan para kiai. Nah, sekarang begini, Mas. Ini masih cukup menarik. Saya tadi menggarisbawahi bahwa ini loh, Mas. Unsur takwa dan nasionalisme itu menjadi bagian penting dari pola pemikiran teman-teman warga Nahdlatul Ulama. Betul kan? Betul. Nah, kemudian pertanyaan saya, what's wrong dengan PKB? Nah, kan artinya bahwa kalau ditarik garis nalarnya, itu Mas Endro, itu kan dia ada loh. Karena PKB juga warnanya kan hijau juga. Itu apa karena kultur masyarakatnya sekarang yang sudah berubah atau gimana, Mas? Ya, kita nggak bisa melihat sejarah itu kan sebetulnya masyarakat sudah melihat itu ya. Jadi memang PKB itu sendiri berdiri dibentuk oleh tokoh-tokoh NU, khususnya Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, bergesernya Gus Dur, terus lalu meninggalnya Gus Dur, lalu diganti kepemimpinannya oleh yang berikutnya itu. Ini mengakibatkan suara tidak lagi bulat pada satu partai. Kenapa faktornya? Faktornya memang kalau NU sendiri sempat hampir diwakili oleh PKB saat itu ya. Suara itu hampir bulat. Tapi kembali setelah beberapa dinamisasi politik dan tokoh-tokoh NU tadi itu ada sesuatu ya itulah ya. Ini membuat masyarakat Jamiyah NU akhirnya mencari sosok yang paling bisa menjawab hubul watan minal iman tapi sekaligus nasionalisme tinggi. Dan itu ada di? Dan itu memang saat ini ada di dua ya, antara PDI dan Gerindra. Oh, gitu. Masalahnya juga kalau makan di hasil risetnya Bang Kompas sendiri itu posisi PKB itu tidak jauh di 7-9%. Mau diunggul-unggulkan kalau ya nyun sewu kalau mau makan saya berusaha untuk melihat posisi hijau bagaimana kita harus melihat objektif juga. Oke.
baik. Terima kasih Mas Bahrul. Luar biasa. Ini kita berpendapat secara pribadi ya. Ya, Punya analisis saja. kita. Betul. Mas Ainul yakin uang lakas Dami Sudah tidak ada, Mas. sudah tidak Ya, ada. tidak. Tapi kan dulu aktif ya. Iya. Nah, ada kultur apa Mas di teman-teman dari menurut pengamatan Mas Ainul yakin terkait dengan kok banyak teman-teman atau warga NU itu malah justru milihnya PDI gitu loh, tidak PKB. Dalam pengamatan Mas Ainul sebagai aktivis di Lakesdan, kemudian juga Mas Ainul berkecimpung di lembaga riset Matrik itu apa sih Mas? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Dwi ini, mungkin saya perlu mengambil satu poin yang penting ya. Hasil survei Litbang Kompas itu menarik menurut saya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Litbang Kompas ini salah satu lembaga riset dibanding dengan, mohon maaf ya, tanpa mengkerdilkan atau membuat posisi lembaga riset yang lain itu lebih rendah, tidak seperti itu gitu. Banyak juga lembaga riset selain Litbang Kompas itu yang menurut saya hasil penelitiannya juga kredibel gitu. Tapi Kompas ini menurut saya komitmen Kompas untuk melakukan riset yang kredibel itu sudah kita ketahui bersama sejak lama. Itu yang menurut saya yang menarik di sini untuk kita cermati. Kemudian data yang dikeluarkan oleh Kompas itu yang mengatakan bahwasanya responden yang diambil, saya tidak paham berapa respondennya, tapi setidaknya kalau Kompas itu cukup lumayan banyak lah ya respondennya. Saya kira kalau Kompas itu melakukan penelitian. Di situ dari responden itu yang mengaku sebagai warga NU atau Nahdien itu 61,7%. Itu luar biasa menurut saya. Ketika disurvei ternyata yang mengaku warga NU itu sebesar itu gitu. Dan itu masuk akal seperti yang dikatakan oleh Mas Dwi maupun Mas Burhan tadi, bahwasanya memang realitasnya lembaga warga NU itu memang besar, Mas. Realitasnya memang besar gitu. Sehingga kemudian ketika mulai start pemilu seperti ini gitu, mulai diungkit-ungkit lagi nih warga NU, diajak-ajak lagi gitu. Dan realitasnya memang besar suaranya. Makanya tidak mungkin dalam satu pemilu itu mengesampingkan warga NU. Itu tidak mungkin gitu. Nah, kalau tadi Mas Dwi sempat menyinggung gitu, kalau kita lihat sejarah pemilu 55 ya 1955 itu NU itu suaranya nomor 3 ya kalau tidak salah. 55 itu setelah TNI, setelah Masyumi, baru NU itu waktu itu mendapatkan kalau nggak salah 18% sekian gitu suara. Nah itu luar biasa besar gitu. Hanya mungkin karena era Soeharto kemudian NU juga nggak jadi partai, dan kemudian di Masyumi juga posisi NU di P3, setelah itu posisi NU setelah fusi partai politik itu posisi NU di P3 juga terpinggirkan gitu, tapi suaranya sebenarnya besar gitu. Nah itu kan ada kasus-kasus spesial gitu yang membuat kemudian suara NU itu jadi hilang ya gitu. Termasuk kasus yang tahun 2004 itu saya kira ada kasus-kasus spesial gitu ya. Tidak mungkin iya ada satu kasus yang itu di luar jangkauan kita gitu yang terjadi gitu. Entah itu namanya dalam tanda kutip pelanggaran, entah apa gitu. Kalau kita melihat misalkan PDIP dan NU itu gabung sama-sama punya masa ideologis, ternyata kalah gitu. Ini sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu. Ya, tadi garis bawah ternyata kalah itu cukup berbahaya juga kalau kita tidak melakukan mitigasi ya. Iya. Ya, itu betul. Artinya kan 60% tadi yang kita berpikir itu kita dominan, belum tentu juga. Iya, betul. Ya, saya ke flashback aja gini. Dulu kan sebentar. Tadi pertanyaannya untuk saya apa tadi, Pak? Pertanyaannya adalah gini, Mas. Apa yang what's wrong? Ada apa dengan PKB? Dengan NU? Ada apa gitu kan? Apa NU itu enggak? Kalau saya ulangi lagi bahwa ketika Gus Yahya itu mengatakan bahwa NU tidak terlibat pada politik praktis. Kemudian saya masih ingat lagi bahwa PKB itu merupakan aspirasi politik dari warga NU.
Nah, gitu loh. Tapi ketika pencapaiannya kok sedikit untuk PKB, yang lebih banyak kepada PDI Perjuangan, gitu loh pertanyaan saya itu. Jadi kan orang lakus jam. Sekarang tidak dilakukan jam sekarang. Artinya kan pernah mengalami pada itu. Jadi karakter itu. Sekarang posisi saya sebagai orang metrik ini. Oh iya, orang metrik ya. Data. Iya Mas Dwi. Begini Mas Dwi. Saya kira kalau tidak salah sejak pertemuan Situbondo ya, Gus Dur itu NU itu memproklamirkan kembali pada kitab gitu, tidak berpolitik praktis lagi gitu. Dan Gus Dur mempertahankan itu meskipun Gus Dur itu salah satu yang membidani lahirnya PKB ya di akhir 90-an 1999 atau mau ke 2000 itu. Menurut saya begini, tidak masalah sebenarnya, memang konsisten. Saya kira Gus Yahya dalam hal ini beliau tepat ya untuk mengatakan bahwasannya NU itu tidak berpolitik praktis gitu. Bukan ke NU kalau Anda mau meminta misalkan capres atau cawapres dari NU, bukan dari warga NU, itu bukan ke NU mintanya gitu. Ada bisa meminta ke partai-partai politik gitu kan. Dan terkait dengan PKB, menurut saya posisi Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU saya kira sudah cukup tepat ya mengatakan itu. Kalau menurut saya bahwasannya NU sebagai satu ormas besar gitu kan, yang dimana warganya juga pilihan-pilihan politiknya berbeda-beda gitu. Itu menurut saya cukup fair beliau mempunyai kebijakan bahwasannya PBNU tidak perlu satu partai gitu. PBNU itu bukan partai politik, jadi PBNU memposisikan semua partai ya sebagai organisasi, memposisikan semua partai politik itu di mana warga NU tentunya tidak hanya ke PKB gitu. Itu menurut saya cukup fair saja. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi soal apakah benar warga NU itu, saya kira saya membacanya hasil riset itu gini Mas, dari survei itu representasi elektabilitas parpol itu tidak mengatakan bahwasanya warga NU itu lebih memilih parpol-parpol misalkan sebagai contohnya selain PKB gitu. Saya kira tidak mengatakan begitu. Elektabilitas parpol itu menurut saya memahaminya bahwasanya kecenderungan yang milih partai itu gitu, milih partai itu yang mana gitu, milih partai itu yang sama dengan kecenderungan elektabilitas secara masyarakat umum ya, bukan hanya warga NU. Kan datanya gitu di Kompas itu dikatakan sama persis dengan kecenderungan warga masyarakat umum. Ternyata masyarakat umum itu kecenderungannya memilihnya itu memilih misalkan nomor 1 itu lebih banyak memilih PDIP, nomor 2 kemudian Gerindra, nomor 3 kemudian Golkar, dan kemudian selanjutnya PKB bukan nomor 4. Dan dijelaskan bahwasanya di situ ternyata di hasil riset itu dari sekian persen, misalkan di bulan Januari itu ada 27,1% masyarakat itu ketika disurvei ya itu mengatakan akan memilih 19,9% itu akan mengatakan PKB Januari yang lalu. Kemudian naik menjadi 22,6% itu di PDIP di bulan Mei kemarin ini. Terus kemudian untuk Gerindra itu 11,5% di Januari yang lalu. Kemudian 19 naik gitu kan, 11 menjadi 19 itu kenaikan yang luar biasa ya. Kemudian suaranya ke Gerindra gitu. Tapi ini secara umum itu sama dengan suara warga NU gitu loh, kecenderungannya gitu kan. Nah, terus ke PKB itu hanya ada sekitar 6,9% di bulan Januari, kemudian menjadi 7,4% di bulan Mei. Terus kemudian dari pemilih itu, saya mencatat itu di situ dijelaskan. Dari kecenderungan pemilih itu, yang memilih dari pemilih PDIP misalkan, dari PDIP itu yang memilihnya warga NU itu 60%.
gitu dari hasil survei itu. 60% itu warga NU ternyata. Terus kemudian untuk PKB itu 84% warga NU yang memilih PKB itu. Jadi dari sekian persen itu yang memilih itu 84%-nya itu PKB. Itu 84%-nya PKB. Terus kemudian yang ke PDIP itu 60%. Dari 22 pemilih PKB yang 7,4% itu, 84%-nya warga NU. Begitu. Nah, terus kemudian yang PDIP 22,6%, yang memilih PDIP itu 60% dari ini. Itu warga NU. Jadi kalau dilihat dari situ warga NU yang menyoblos PKB dibanding dengan warga NU yang menyoblos PDIP masih lebih besar warga NU yang menyoblos PKB, ada 84% gitu. Terus kemudian yang menyoblos PDIP itu ada 60%. Ini juga besar loh, 60% dari penyoblos PDIP itu hasil survei itu ternyata 60%. Saya memahami ini mengingat pertanyaan tadi Mas. Saya memahaminya begini, saya punya pengalaman kalau saya di Jawa Timur di Pasuruan ketika pencoblosan itu hampir 90% masyarakatnya nyoblos PKB di satu TPS itu. Terus saya kemudian pindah ke istri saya di daerah di desanya istri saya itu Purworejo perbatasan Jogja gitu. Itu lebih dinamis. Jadi semuanya warga NU di kampung itu, semuanya warga NU di kampung itu, tapi suaranya terpecah adil gitu. Nomor 1 itu justru P3, nomor 2 itu Golkar, nomor 3 PKB, nomor 4 PDIP. Warga NU semua gitu. Ternyata warga NU itu memang benar di PDIP itu ada, di Golkar itu ada, di ini ada. Itu tergantung pada latar belakang masyarakatnya saya kira. Sekarang begini, saya teringat pada statementnya Gus Yahya ke Ketum PBNU bahwa harus bisa dibedakan antara organisasi NU dengan organisasi dan warga. Pertanyaan saya adalah begini, ketika misalnya Mas Bahrul ini pertanyaan Mas Bahrul itu kan warga NU, iya kan, warga NU. Kemudian warga NU itu bukan fungsionaris partai, bukan juga pengurus PBNU umpamanya gitu. Nah, sehingga warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Pertanyaan saya adalah aspirasi politik yang dimiliki oleh warga NU itu mau ditangkap oleh siapa? Nah, kalau yang paling dekat kan PKB, yang paling dekat secara itu PKB. Nah, kenapa dan harusnya bagaimana menangkap aspirasi warga NU ini supaya dia mengkristal? Nah, kan ini persoalannya itu. Nah, kemudian saya tanya Mas, kalau tadi perbandingannya di Pasuruan, Mas. Pasuruan itu satu TPS itu hampir 80% PKB. Nah, sekarang kenapa yang di Purworejo itu bisa sampai terpolarisasi begitu gitu loh Mas? Latar belakang apa Mas? Kulturnya atau bagaimana Mas Baru? Kalau latar belakangnya bisa kultur juga bisa. Ini saya melihatnya ada jadi kita itu kan selalu semacam kayak ini pembicaraan seperti ini kan per 5 tahun pembicaraan sunatan. Maksudnya itu kita itu yang biasanya kalau melakukan pembicaraan seperti diskusi kayak gini itu kita yang bergerak tapi selalu orang lain atau pihak lain yang memanen. Tadi kan Mas Jujo ingin melihat langkah yang mengkristalisasi sehingga jamiyah besar NU sendiri itu bisa bermanfaat besar khususnya di dalam keluarganya sendiri. Terus poin yang kedua, kalau tadi saya menerjemahkan secara tidak langsung, di situ Mas Jujo ingin bertanya semacam kita itu punya cukup suara besar tapi kok tidak cukup punya power mengontrol arah untuk mengkristalisasi distribusi suaranya. Ada apa? Kalau jawaban saya itu lebih ke jawaban kultural, Mas. Jawaban kulturalnya itu adalah memang saat ini itu kita membutuhkan semacam dua hal ya. Dua halnya itu adalah yang pertama itu
Yang pertama itu adalah di internal keluarga Jamiah sendiri itu belum betul-betul mewakili suara yang diinginkan oleh Jamiah. Maksudnya? Ya mau diakui atau tidak gini saja lah. Ini bahasa lapangan aja. Aku ngomong kita itu kalau di NU itu lebih banyak ulamanya. Ya, alim ulamanya luar biasa, tapi cendekiawan muslimnya cukup sedikit. Ini yang membuat para pemimpin-pemimpin yang akan muncul yang akhirnya itu masuk ke level strategis, ini itu dipertanyakan kapasitasnya, prestasinya apa, integritasnya apa, dan macam-macam. Mereka itu masih hanya mengandalkan nama besar NU. Portfolionya nggak jelas. Terus apakah mereka itu terbukti mampu menghandle satu hal dengan baik? Itu saja kita membicarakan masih dari ruang depan. Kita masih belum membicarakan dari sistem umpama PKP sendiri dalam artian standarisasi manajemennya, transparansinya, disclosure-nya. Apakah sebuah organisasi yang dia pimpin itu mampu menjamin efektivitas dan efisiensinya? Oke. Itu panjang. Oke, saya sudah. Saya meningkat lagi Mas Ainul Yakin dan Mas Bahrul. Jadi ketika kultur NU yang dibangun begitu kuat, lekatnya, ya Thomas, di pesantren ini kan bergerak dengan seiring perkembangan zaman. Ada teknologi, pola pikirnya juga berkembang, kan begitu. Kita harus ini menjadi kendala, apakah ini juga nanti menjadi kendala-kendala sehingga kekuatan ideologinya NU itu akan ikut tergerus pada perkembangan zaman, kan begitu. Sehingga kan ini apakah ini juga bagian dari efek itu gitu. Nah kemudian gini Mas Ainul Yakin, nanti mungkin ditambahin Mas Baru. Jadi ketika suara atau keyakinan pilihan itu terpolarisasi di dalam satu kelompok, jadi kita katakanlah kita di orang 10 lah, ente PDI, ente Golkar, ente PKB, ini segala macam lah. Ini menurut saya riskan nggak Mas? Karena apa? Kan proses ini adalah proses penentuan kemantapan, penentuan pola pikir, ya toh? Ideologi mungkin ada ideologi, aku milih PKS, ideologi banyak. Nah itu di dalam satu keluarga gitu loh Mas. Nah ini ada nggak kita ketakutan itu bahwa itu akan menjadi bagian dari faktor pemecah belah ikatan itu gitu loh. Gimana Mas? Menjadi pemecah dalam konteks misalnya begini nih. Jenengan NU, saya NU, Mas Bahrul NU, Niam NU, Wafa NU, Pak Yana NU, semua NU lah. Gitu. Arin NU, semua NU. Tetapi kemudian pada pilihan politiknya yang berbeda, pilihan politik artinya kan kita punya paradigma yang berbeda. Saya nggak suka nih dengan jenengan, karena partai politik pilihan jenengan tuh gini kan gitu. Beda dengan aku loh, gitu loh. Gitu. Nah, apakah hal itu bisa menjadi bibit atau apapun untuk sehingga tidak bulat lagi rasa kita? Nah, kalau mau saya begini, saya kembalikan lagi begini, Pak. Saya memahami pertanyaan jenengan itu apa namanya pemilih di Indonesia menurut saya itu kan mayoritas ya dalam analisis saya mayoritas itu sebagian besar itu belum menjadi pemilih yang rasional, ya pemilih yang logis gitu. Di beberapa partai, ya di beberapa partai itu justru alasan-alasan ideologis gitu. Bahwasanya misalkan yang memilih PDIP misalkan dalam analisis saya itu karena kekaguman terhadap Pak Soekarno, peran Pak Karno itu kan yang terus kemudian diturunkan turun-temurun pada keluarganya, pada lingkungannya gitu. Bahwasanya ini partainya Pak Karno, Megawati mewarisi semangat Pak Karno misalnya gitu. Yang NU juga begitu gitu. Yang PKB misalkan, ini partai PKB ini partainya didirikan oleh para kiai misalnya mewarisi ajaran-ajaran kiai yang bisa memperjuangkan. Saya teringat, jangan teruskan dulu. Saya pernah ketemu pernah mendengar statementnya Bu Yeni Wahid, putranya Gus Dur, yang konon Gus Dur adalah pendiri PKB. Tapi saya juga pernah mendengar perseteruan antara gesekan dan kedua. Berarti kan akhirnya Bu Yeni nanti akan menentukan pilihannya pada partai lain gitu. Nah, ini kan jadi bagian apa? Contoh sih. Saya tadi melanjutkan bahwasanya
apa namanya kecenderungan mayoritas pemilih itu secara umum masih memilih satu partai itu berdasarkan ideologinya gitu, pemahaman ideologisnya gitu, bahwasanya misalkan kalau bapak ibunya dulu aktivis Golkar gitu, kemudian bisa jadi diturunkan gitu ke keluarganya, ke lingkungannya gitu, dan itu belum belum bisa benar-benar generasi berikutnya belum bisa benar-benar lepas dari itu, kemudian memilih partai, oh ini programnya bagus, oh ini track recordnya bagus, belum kesana mayoritas itu. Mungkin kita sudah begitu gitu, mungkin kita sudah begitu. Sebagian warga NU mungkin sudah begitu, sebagian warga PDIP mungkin sudah seperti itu, sudah rasional dalam memilih partai gitu. Tapi sebagian besar kalau menurut saya belum, gitu. Sebagian besar. Nah ini bisa menjawab pertanyaan jenengan tadi, bahwasannya kenapa terus kemudian tidak memilih partai ini gitu. Bisa jadi misalkan masyarakat NU yang memilih PDIP itu banyak juga gitu kan, kalau kita melihat hasil survei ini gitu. Terus kemudian juga begitu, tapi jangan lupa bahwa ternyata yang memilih PKB hasil survei ini mengatakan warga itu lebih banyak dibandingnya, tapi setidaknya yang memilih PDIP itu dinyatakan besar juga hasil survei ini gitu. Temuannya survei itu besar juga. Begitu juga yang memilih Gerindra gitu, itu besar juga yang memilih Gerindra dari kalangan warga NU. Oke. Ya, gitu. Aduh, Mas terakhir Mas Barus, closing statement itu pertanyaan saya awal tadi gitu. Sehingga kelihatan sekali bahwa itu polarisasi itu akan memberikan satu efek yang aneh. Gimana Mas? Oke, mungkin jawaban saya sekaligus ini PR kita bawa masing-masing ya. Saya kombinasikan datanya dengan data yang ada di internal organisasi kami terkait tentang beberapa evaluasi yang kita juga lakukan survei di lapangan. Yang pertama itu adalah situasinya yang hari ini yang perlu kita pahami, itu NU dari total 100% kita itu mengambil porsi 42%. Habis itu terus Muhammadiyah itu 9%. Habis itu terus Persis itu 1%, Al-Wasliyah itu 1%. Ini yang saya cukup khawatir itu lainnya itu 47%. Besar ya. Kita yang perlu hati-hati minimumnya ini, kalau memakan kita tidak ada manajemen kontrol yang baik, kejadian-kejadian 212 itu tidak cukup baik untuk dijadikan terus posisi kepartaian tadi, karena ini ada kombinasi terkait tentang kritisasi di situ. PKB itu jumlah populasi Nahdliyin itu 90,6%, sisa populasi non Nahdliyin itu 9,4%. Kalau PDIP itu 59,2 itu Nahdliyin, 40,8% itu non. Nasdem itu 55,8 itu Nahdliyin, 44,2 itu non. P3 itu 79,5% Nahdliyin, 20,5% non. Golkar itu 37,4, yang non itu 62,6%. Demokrat itu 52% banding 48%. PKS itu 11,7% Nahdliyin, 88,3% itu tidak Nahdliyin. PAN itu Nahdliyinnya ada 5,1%, 94,9%-nya bukan Nahdliyin, dan Gerindra itu 52% adalah Nahdliyin, sisanya 48% itu non. Kesimpulannya adalah kita itu harus menyatukan langkah agar minhum yang 47% tadi tidak membuat kita seperti gurun pasir di Timur Tengah. Oke teman-teman, nggak terasa udah 32 menit deh. Saya ingin resum sedikit, sebetulnya resumnya mumet ini. Resum sedikit bahwa jumlah warga Nahdliyin adalah 150 juta, yang hampir setengahnya dari penduduk Indonesia. Yang kedua, ternyata warga Nahdliyin tersebar di semua partai politik. Di semua partai politik berdasarkan hasil riset. Nah, tadi kita bahas kenapa sih ada lebih banyak di PDIP timbang di sini dan sini. Tapi intinya bahwa warga NU tersebar di semua partai politik. Tadi Mas Barul sudah menginformasikan ada di PKS, bahkan ada di, tapi yang berbahaya ada di lainnya itu yang tidak. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah bagaimana warga Nahdliyin memberikan pilihan yang tepat menurut hati nuraninya, asal tidak keluar dari
gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Kemudian peran-peran ini yang menjadi sangat penting. Monggo teman-teman, terutama warga Nahdien, bisa melihat pilihan-pilihan teman-teman sekalian di berbagai faktor, di Bisa berbagai partai politik ya. Ya, bisa nambahin sedikit. Boleh, terakhir. Ya, sedikit saja. Saya begini ya, begini, warga Nahdien gitu, Nahdien itu kira-kira mereka kan terpolarisasi nih suara ini. Terus kemudian kira-kira warga Nahdien itu pertanyaannya, kira-kira Nahdien atau warga NU itu ketika memilih itu mereka berpikir tidak bahwasannya ketika saya memilih sebuah partai gitu, ketika saya menentukan pilihan saya gitu, apakah ini nanti partai ini ketika saya pilih atau orang ini ketika saya pilih gitu menjadi wakil atau menjadi presiden, apakah dia bisa memperjuangkan gitu, bisa memperjuangkan aspirasi dia, aspirasi warga NU gitu. Itu kan yang perlu ditanyakan gitu. Apakah mereka itu bisa mewakili pikiran-pikiran saya gitu sebagai warga NU, itu perlu dipertanyakan. Nah, ya, teman-teman sekalian, ini PR terakhirnya Bang. Apakah pilihan-pilihan dari warga Nahdien itu yang terpolarisasi bisa mewakili dari pemikiran mewakili pikiran dan kemauan, hasrat, visi-misi dari teman-teman warga Nahdien. Nanti ada sentimen sana menang sini menang. Tapi itu kan kita bahas lain waktu. Karena tidak terasa sudah lebih. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam. Terima kasih ya Mas. Oh iya. Oke. Kami bukan